perkalian pecahan. Nah, di sini kita akan belajar cara mengerjakan perkalian pecahan. Bagi yang sudah nonton, untuk penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan itu terdapat dua cara ya, cara satu dan cara dua. Jadi pada akhirnya mau cara satu atau cara dua juga ingat ya, wajib dibagi kalau misalkan masih bisa untuk dibagi. Nah, untuk perkalian pecahan, ini sangat mudah banget. Ini lebih mudah dari penjumlahan dan pengurangan. Cuman bedanya kuncinya kita harus sudah bisa perkalian gitu ya. Nah, contoh untuk perkalian pecahan, mau penyebut bawahnya itu sama atau berbeda, cara mengerjakannya tetap sama saja. Contoh, kalau misalkan penyebutnya sama, 2/3 dikali 4/3 sama dengan, nah ini langsung saja dikalikan, yang bawah kali dengan yang bawah berapa? 3 kali 3 9. Kemudian yang atas kali dengan yang atas, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sudah. Untuk perkalian pecahan ini lebih mudah ya. Nah, kita buat contoh lagi. Misal 2/4 dikali 1/4. Nah, ingat ya, kalau di pengurangan atau penjumlahan, kalau penyebutnya sama itu tetap ditulis sama. Bedanya kalau di perkalian itu penyebutnya walaupun sama tetap harus dikalikan. Nah, ini kita kerjakan dulu penyebutnya. 4 kali 4, ingat ya, yang bawah dengan yang bawah. 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian yang atasnya 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2. Nah, sudah. Nah, tetapi ingat ya, kalau hasilnya masih bisa dibagi, itu wajib dibagi. Nah, ini 2/16 itu masih bisa dibagi. Angka 2 dan angka 16 itu bisa dibagi dengan angka 2. Nah, ini sama dengan, setelah itu 2 bagi 2 1 per 16 bagi 2, jawabannya 8. Nah, sudah selesai. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda, meskipun penyebutnya berbeda, cara pengerjaannya masih sama. Yang atas kali dengan atas, yang bawah kali dengan bawah. Nah, ingat, kalau jawabannya masih bisa dibagi, mau penjumlahan, mau pengurangan pecahan, ataupun perkalian pecahan, wajib dibagi. Kalau misalkan masih bisa dibagi. Kita contoh ya. Ini contoh dengan penyebut yang berbeda. Misal 2/3 dikali 1/5 sama dengan per, nah, ingat yang bawah kali dengan yang bawah, 3 kali 5 15. Kemudian yang atas kali dengan yang atas, 2 kali 1 2. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita contoh lagi. Misalkan 5/4 dikali 4/6. Misal ya, sama dengan per, nah ingat, yang bawah
kali dengan yang bawah. 4 kali 6, 24. Tulis bawah, karena ini angka yang bawah. Kalau angka yang atas, kali dengan yang atas. Jadi tulisnya juga di atas ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, karena 20 per 24 itu juga masih bisa dibagi, jadi wajib untuk dibagi. Nah, 20 sama 24 itu bisa dibagi angka berapa kira-kira? Nah, dibagi angka 4. Walaupun dibagi 2 juga bisa, tapi nanti harus bagi lagi. Kita langsung saja, ini bagi 4. Ini 4. Ini juga bagi 4. Ingat ya, harus sama. Kalau atasnya bagi 4, maka bawahnya juga harus bagi 4. Nah, sekarang hitung. 20 bagi 4 sama dengan 5 per 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, ini untuk perkalian pecahan. Jadi masih sama ya, kalau misalkan hasilnya masih bisa dibagi, wajib untuk dibagi. Jadi perkalian pecahan ini sangat mudah. Intinya mau penyebutnya sama atau berbeda, yang bawahnya itu tetap cara pengerjaannya sama ya, dikalikan. Bawah kali dengan bawah, atas kali dengan atas. Nah, seperti ini juga penyebutnya kan sama. Bawah kali dengan bawah, yaitu 9. Atas kali dengan atas, karena 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti itu. Nah, kalau misalkan hasilnya masih bisa untuk dibaginya, maka wajib untuk dibagi. Hasil akhirnya maka seperti ini. Itu untuk perkalian pecahan.